Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus mengawali seluruh kegiatan kita di sepanjang hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 10 Juni 2022. Bacaan kita dari Kisah Rasul pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 demikian. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Setelah itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah itu tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Tuhan selalu punya metode dan terobosan. Saudara-saudaraku, kemarin kita telah mendengar bagaimana saudara-saudara seiman kita bertekun dalam doa kusuk, mendoakan Petrus yang telah ditangkap oleh Herodes dengan pengawalan prajurit yang begitu ketat hingga 4 lapis. Dan dalam keadaan yang sama mereka berduka karena telah kehilangan Yakobus yang telah dibunuh. Allah sungguh mendengar doa umat. Karena pada saat itu agama Yahudi sedang memperingati hari raya roti tak beragi, maka saat itu tak ada pengadilan atau pelaksanaan hukuman. Itulah sebabnya mengapa dia menangguhkan hukuman atas Petrus sampai pekan itu berakhir. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang tak terduga terjadi di sekitar kita, saudaraku. Ada peristiwa yang melibatkan diri kita, ada juga peristiwa yang melibatkan orang lain. Kadang-kadang hati kecil kita bertanya, bagaimana mungkin aku atau dia atau mereka dapat mengalami peristiwa itu? Berbagai pernyataan akhirnya menutup keterkejutan kita. Allah mengizinkan Yakobus saudara Yohanes untuk mati, namun mengutus malaikat untuk menyelamatkan Petrus. Bahwa Yakobus harus mati sedangkan Petrus hidup untuk pelayanan selanjutnya merupakan cara rahasia Allah dengan umatnya. Yakobus memperoleh kehormatan sebagai yang pertama dari rasul-rasul untuk mati syahid. Dia mati seperti Tuhannya demi pekerjaan Allah. Bila kita memperhatikan peristiwa yang dialami Petrus dalam penjara, belenggu di tangannya terlepas dan akhirnya bebas dari penjara itu. Tidaklah berlebihan jika Petrus menyadari bahwa itulah yang dinamakan mujizat. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, dan setelah sadar akan dirinya Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Saudara-saudaraku, kehidupan manusia penuh dengan cerita seperti itu. Ada yang sakit sekarat, tidak ada lagi pengharapan, tiba-tiba bebas dari penjara, dari kematian dan penderitaan yang mengerikan. Tanpa disadari dari mana mujizat itu datang. Apakah kita akan mengatakan bahwa semua itu diatur oleh sang nasib? Atau semua terjadi semata-mata hanyalah kebetulan saja? Petrus yakin bahwa campur tangan Tuhan membuat bermacam-macam terobosan yang mengejutkan dan tak terduga. Dan sebenarnya bagi anak-anak Tuhan, tidak ada yang terjadi begitu saja atau secara kebetulan atau hanya karena nasib baik atau mujur. Bukan begitu, saudara sekalian, sebab kita percaya penuh bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, hidup kita ada di dalam tangannya. Dan karena itu, Ia punya cara dan metode serta terobosan untuk menyelamatkan kita dari segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Ia punya cara membebaskan manusia ketika sudah tidak ada pengharapan. Namun demikian, kita tak bisa mengatakan bahwa inilah satu-satunya pola yang ditempuh Allah.
Allah juga seringkali tidak membebaskan kita dari penjara atau perangkap kehidupan. Kadang-kadang Allah justru memberikan perhatian kepada kita melalui penjara itu. Di dalam kesesakan itu, mata Tuhan tetap tertuju kepada kita sehingga kita dapat mengalami kasih-Nya. Ia tidak membebaskan Yesus dari salib. Allah memberikan perhatian kepada Yesus melalui salib. Sebab itu, bila tidak ada malaikat yang datang dalam kehidupan kita, itu tidak berarti Allah telah meninggalkan kita. Tetapi sebaliknya, itu berarti Allah sedang memilih satu cara dan arah yang lain dengan menempatkan kita di dalam penjara supaya matanya tetap tertuju kepada kita. Saudara-saudaraku, Tuhan senantiasa mempunyai terobosan baru. Tuhan senantiasa mampu membebaskan kita dari penjara dengan bermacam-macam metode atau terobosan. Hanya saudara sekalian, bagaimanakah kita tetap melekat padanya sepanjang waktu supaya justru dalam kelembahan, justru dalam penjara, justru dalam kesulitan kita mengalami tangan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini. Karena kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang tak pernah berubah. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Walau banyak hal yang tak dapat kami mengerti dalam hidup kami, kadang Tuhan mengizinkan kami melewati setiap penjara dan menolong kami keluar dari dalamnya. Tapi justru Tuhan kadang-kadang mengizinkan kami ada di dalam berbagai-bagai penjara hidup ini. Sebab melalui itulah Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu, kehadiran-Mu. Sehingga dalam hal-hal yang sulit sekalipun, kami tetap melihat bahwa tangan Tuhan senantiasa menyertai kami. Biarlah firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan menguatkan kami untuk selalu melekat kepada-Mu dan selalu bersandar kepada-Mu. Dan seluruh pendengar renungan pagi ini dimanapun berada pada pagi ini hamba-Mu berdoa, biarlah firman-Mu ini menguatkan mereka, meneguhkan percaya mereka, dan membuat mereka untuk tetap berserah kepada-Mu, bergantung kepada-Mu di dalam segala peristiwa. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Kami serahkan diri di dalam tangan kasih-Mu sepanjang hari ini dalam beraktivitas. Dan kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap terbuka di mata-Mu ya Tuhan. Engkau tahu hari ini kami, Engkau tahu hari esok kami. Dan kami sedang ada di dalam rancangan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Kristus Tuhan kami datang kepadamu. Amin.